Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kita di hari yang ceria ini buat YouTuber yang budiman. Semoga para pencinta YouTube selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Menyambut tahun baru, semuanya mudah-mudahan menjadi baru dengan semangat baru, dengan keyakinan yang kuat untuk memperbaharui semua yang udah usang. Dengan pola berpikir baru, semuanya harus baru. Kita mengingat sebentar lagi kita insya Allah akan mencari pemimpin baru. Sebenarnya selama ini saya agak begitu bagaimana melihat kondisi menjelang pemilu ini, saya sedang melihat. Tapi kemarin ada yang menggelitik yang agak membuat hati saya itu terenyuh. Di mana salah satu pejabat publik, ya mungkin semua udah tahu lah, dia menjabat sebagai seorang menteri yang masih aktif. Karena saking, ya mungkin kalau boleh saya bilang, ada yang bilang di YouTube malu-maluin, kalau saya bilang hanya saking ingin disanjung, ingin mendapatkan kekuasaan, sampai menyinggung masalah sholat. Di situ sebagai orang Islam saya merasa sedikit, kalau boleh saya bilang, saya agak tersinggung. Masa masalah sholat disamakan dengan satu pemimpin partai, saking cintanya sama si A, tahiyatnya menjadi 2, enggak lagi 1 jari, terus sampai amin tidak. Saya boleh, kalau boleh saya ngomong agak keras, boleh saudara bicara agak begitu, tapi itu enggak, udah memalukan menurut saya. Kenapa? Karena Bapak sendiri yang terhormat, Bapak itu saya lihat seorang pejabat publik, jadi nggak ngayomin, nggak mendidik. Seharusnya kita flashback aja ke kejadian di bangsa ini ke belakang. Mungkin semua para pencinta YouTube, para penggemar YouTube itu ingat dengan kasusnya Arswendo Atmowiloto, kasus tabloid Monitor, di mana waktu itu dia mengatakan mencari manusia yang paling populer, yang paling dicintai. Waktu itu Nabi Muhammad ditaruh di urutan ke-11. Itu jadi masalah, dia masuk penjara. Itu dia tidak menyinggung masalah sholat, tidak menyinggung masalah ibadah. Tapi kok ini malah tahiyatul nggak lagi 1 jari, 2 jari. Orang lebih cinta sama Bapak. Jadi apakah orang-orang itu udah lebih cinta sama makhluk daripada Sang Khalik? Ini pola pikirnya kemana? Saya memang agak mungkin saya ngomong agak kasar mungkin, tapi ini terpaksa. Nggak seharusnya seperti itu. Coba, boleh kita mencari simpati untuk apa, tapi dengan begitu simpati orang malah makin menjauh. Ini apaan? Apalagi kita seorang tokoh publik yang seharusnya ngayomin. Dan saya juga bersyukur, walaupun entah udah jadi entah belum, itu ada, kalau nggak salah, Forum Umat Islam Bersatu sedang mengadukan itu ke Mabes Polri. Saya sedang tunggu itu hasilnya. Sedang saya lihat sampai di mana di situ tindakan Polri. Minimal ada peringatan. Terus MUI, memang Wakil Presiden Pak Kiai Ma'ruf Amin juga bilang seperti kanak-kanak, yes. Tapi tidak cukup sampai di situ. Dia harus mengasih statement apa. Kalau perlu MUI itu sidang, karena ini udah menyangkut keyakinan. Kalau saya jujur, saya tersinggung banget. Karena itu menyangkut sholat itu tiang agama, Pak. Jadi tolong, jangan cuma gara-gara Anda mengharapkan Anda dipuji sama satu golongan. Terus ada juga yang bilang, ya orang dari partainya sendiri, oh itu candaan. Itu agama buat saya pribadi itu bukan bercanda. Nggak ada itu candaan. Jadi itu aja, saya hanya mengingatkan, melihat kejadian yang terjadi, kok pejabat kayak gitu. Bagaimana ke depan pemimpinnya? Jadi
kembali saya mengingatkan, tolong buat para pejabat mau cari simpatisan apa, jangan singgung agama. Saya aja bikin YouTube, saya hati-hati kok. Jangan singgung agama. Itu bukan cuma akan menyinggung banyak orang. Di situ Anda akan ditinggalkan, nanti Anda akan jadi sampah. Maaf. Dan mungkin itu yang bisa saya bahas di hari ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya tidak tujuan menyinggung, saya cuma mengingatkan. Sebagai generasi di bawah Bapak, saya ingatkan. Tolong jangan sampai terulang lagi. Ingat aja kasus Arswendo. Dia hanya menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu di urutan ke-11 manusia yang paling populer di dunia. Masuk penjara dia. Dan Bapak bisa dikenain paling tidak 4 tahun loh Pak. Tolong itu. Mungkin yang lain nggak berani, kalau buat saya siap. Hanya itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.